terlalu jauh ke dalam kisah cinta yang tak mungkin terjadi. Dan aku tak punya hati untuk menyakiti dirimu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpai lagi nih saudara-saudaraku di seluruh Indonesia dimanapun berada, dan juga saudara-saudaraku dan saudara-saudariku di seluruh dunia dimanapun berada. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku yang tentu saja pastinya tentunya sehat selalu, nggak terjala, nggak terindikasi hingga hari ini, dan mudah-mudahan seterusnya jangan sampai terkena COVID-19, dan mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu dari kehidupan kita semua. Amin ya robbal alamin. Banyak banget sebagian orang, mungkin semua orang ya, yang udah dewasa, yang udah masuk usia kerja, pengen banget jadi begitu, pengen banget mendapatkan banget gitu. Maka mereka semua berusaha dengan segala upaya mendapatkan agar bisa menjadi itu. Semuanya dikorbankan, apapun dikorbankan, itu ada biaya apapun dikorbankan. Bahkan katanya ada yang sampai menjual sawah atau apapun, semuanya pokok dikorbankan hanya untuk bisa mendapatkan menjadi itu gitu. Bahkan katanya nih ada yang sampai jalan samping, jalan belakang, yaitu sampai dibela-belain nyogok gitu, agar mereka bisa menjadi itu gitu. Menjadi itu yang begitu didambakan, begitu diharapkan, begitu diimpikan oleh banyak orang, sebagian besar orang, dan mungkin oleh semua orang yang sudah dalam usia dunia kerja gitu. Maka ketika tanggal pendaftarannya dibuka, wah pesertanya luar biasa, sangat luar biasa. Begitu banyak sekali pesertanya, calon-calon untuk menjadi itu gitu. Dan untuk menjadi itu ternyata banyak persyaratan-persyaratan yang ruwet, yang ribet, yang harus dipenuhi, yang harus dilengkapi. Namun nyatanya semua itu nggak menyurutkan, nggak mengecilkan harapan mereka semua ini. Mereka pun dengan sukarela, walaupun persyaratannya banyak, ruwet, ribet, tapi tetap mereka usahakan. Selama mereka penuhi, mereka dapatkan, mereka buat agar bisa memenuhi persyaratannya, agar mereka semua bisa menjadi itu, berhasil menjadi itu gitu.
wangi bunga dalam hening khayalan asmara. Hatiku rawan menanti kehadiran Dewi Malam pancaran bahagia. Ku ingin selamanya mendambakan khayalku tuh kau juwita. Namun nyatanya lembaga-lembaga negeri itu tersebut hanya membutuhkan sekian orang aja. Tapi ternyata yang mencoba untuk menjadi itu jauh melampaui yang dibutuhkan, jauh lebih banyak dari yang dibutuhkan, sehingga akhirnya yang diterima adalah hanya yang dibutuhkan aja, dan yang gagal tentu saja sangatlah banyak gitu. Namun nyatanya kondisi-kondisi ini, kenyataan tersebut ternyata nggak menyurutkan, nggak membuat mereka pada semangat. Mereka itu yang mencoba untuk menjadi calon, menjadi itu tersebut, karena ternyata faktanya di setiap tahun, dibuka kembali lowongan untuk diberi kesempatan, dibukanya lowongan untuk menjadi itu, ternyata nyatanya pesertanya calon untuk menjadi itu selalu banyak, jauh melampaui yang dibutuhkannya gitu. Apa sih itu? Apa sih yang menjadi itu tersebut? Itu tersebut lain dan tak bukan adalah PNS. Menjadi PNS, menjadi pegawai negeri, menjadi pegawai negeri di bagian sipilnya gitu, menjadi pegawai pemerintah di instansi pemerintah, di lembaga-lembaga pemerintah gitu. Ya, jadi mereka ingin sangat setiap tahunnya banyak yang berkeinginan mendambakan menjadi para pegawai negeri, menjadi para pegawai negeri, pegawai pemerintah. Namun nyatanya baru-baru ini terjadi hal yang sangat di luar dugaan, hal yang sangat tentu saja sangat mengejutkan banyak orang, hal yang sangat kontradiktif, hal yang sangat begitu surprise atas para pegawai pemerintah PNS ini. Baru-baru ini terjadi sekian ribu orang yang sudah berhasil lolos menjadi PNS, menjadi para pegawai negeri, ternyata kemudian mereka beramai-ramai serentak mengundurkan diri menjadi para pegawai negeri, padahal mereka sudah lulus tes, sudah akan menjadi para pegawai negeri gitu. Namun mereka semua, ribuan orang tersebut, kemudian keluar memutuskan diri, mengambil keputusan nggak jadi mengundurkan diri menjadi para pegawai negeri gitu. Hal yang sangat mengejutkan, sangat surprise bagi kita semua, terutama bagi mereka yang sangat ingin menjadi para pegawai negeri. Apalagi mereka yang
kemudian gagal, nggak berhasil, nggak lolos menjadi pegawai negeri, tentu bagi mereka itu sangat disayangkan gitu. Aku termenung di bawah mentari. Aku termenung di bawah mentari. Di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Hal yang sangat kontroversi, hal yang sangat kontradiktif tersebut tentu banyak sangat disayangkan oleh banyak kalangan ya, banyak orang, apalagi oleh mereka-mereka yang kemudian gagal, nggak diterima ya, karena udah susah-susah yang memperlengkapi persyaratannya, padahal persyaratannya itu ribet ruwet bikinnya gitu. Terus belum menghadapi tesnya, saingannya begitu banyaknya, kemudian sudah berhasil lolos, udah diterima, udah lulus, kok tiba-tiba mereka mengundurkan diri, keluar, nggak jadi pegawai negeri. Tentu sangat disayangkan banget, sayang banget itu. Kok sampai mereka mengundurkan diri dari PNS, padahal untuk menjadi PNS sulit banget, susah banget, saingannya begitu banyak. Sementara diterimanya cuman segitu, terbatas gitu ya. Kadang aku masih saja
dikabarkan, disinyalir, media mengatakan mereka itu yang udah lulus jadi pegawai negeri, yang ribuan orang itu katanya mundurkan diri dari pegawai negeri karena jadi pegawai negeri gajinya kecil gitu. Juga disinyalir kabar burung juga karena mereka takut dipindahkan, dimutasi ke IKN di Kalimantan gitu. Wow, ngeri dong. Pegawai negeri baru mau ditempatkan di Kalimantan. Berarti kalau memang demikian berarti mereka itu ya di bawah perjanjian bersedia mau ditempatkan di mana aja, atau juga malah bersedia mau ditempatkan di IKN di Kalimantan. Wow, ngeri. Makanya mereka kemudian mengundurkan diri. Katanya gitu, kabar anginnya gitu, gosipnya begitu. Singkatnya, ribuan orang tersebut, mereka tersebut takut, nggak mau dipindahkan ke IKN yang di Kalimantan tersebut. Ini hal pertama nih, masukan hal pertama untuk pemerintah atas mega proyek IKN di Kalimantan. Ini nih, nilai plus apa negatif nih untuk IKN di Nusantara ya? Silakan menilai dan menyimpulkan sendiri. Kalau mereka senang, mau bersedia, tanpa paksaan, tanpa tekanan, mau bersedia dipindahkan ke IKN dengan sukarela, dengan senang hati, itu artinya kalau ini yang terjadi, artinya ini nilai positif untuk IKN. Artinya mega proyek yang di IKN di Kalimantan tersebut artinya positif buat mereka, menjadi nilai positif buat mega proyek tersebut karena mereka bersedia, senang ditempatkan di IKN, akan ditempatkan di IKN gitu. Kalau ya ini yang terjadi gitu.
poin-poin selanjutnya terjadi di kejadian-kejadian dan kenyataan-kenyataan sebelumnya. Poin-poin plus atau minus untuk mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan. Poin yang kedua adalah ketahuannya di grup WhatsApp atas sejumlah pegawai negeri ketahuan di grup WhatsApp mereka bahwa mereka nggak mau keberatan jika nanti IKN jadi di Kalimantan, IKN Nusantara tersebut. Mereka nggak mau keberatan jika sampai dipindahkan ke IKN Nusantara tersebut, jika sampai dipindahkan ke Kalimantan tersebut, gitu. Apakah poin ini untuk mega proyek IKN Nusantara poin positif apa negatif? Ya silakan dilihat dan disimpulkan aja sendiri poinnya positif atau negatif untuk mega proyek IKN Nusantara. Tapi yang pastinya sih kalau mereka senang, gembira, nggak keberatan, sukarela dipindahkan ke IKN Nusantara yang ada di Kalimantan tersebut, itu artinya kalau ini terjadi bisa dikatakan adalah poin positif karena mereka setuju, kan artinya kalau mereka dipindahkan ke sana ternyata mereka menerimanya dengan senang hati, nggak keberatan, nggak merasa tertekan, nggak merasa dipaksa. Itu artinya poin positif untuk mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan tersebut, gitu. Simpelnya kan gitu, sederhananya kan gitu ya. Penilaian dan kesimpulannya dari sisi sederhananya. Di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Akhirnya kini ku sadari dia telah pergi, tinggalkan diriku. Adakah semua akan terulang? Kisah cintaku yang seperti dulu, hanya dirimu yang ku cinta dan ku kenal di dalam hatiku, takkan pernah hilang bayangan dirimu untuk selamanya. Mengapa terjadi pada dirimu? Aku tak percaya kau telah tiada. Haruskah aku pergi tinggalkan dunia agar aku dapat berjumpa denganmu? Di malam yang sesunyi ini, Poin yang ketiga adalah juga ketahuannya atas sejumlah pegawai negeri militer di grup WhatsApp-nya. Di grup WhatsApp-nya terungkap, ketahuan, terbukti bahwa mereka juga keberatan, nggak bersedia, nggak mau jika sampai nantinya dipindahkan ke IKN di Kalimantan tersebut. Mereka keberatan, nggak mau, nggak bersedia. Ini poin yang ketiga. Poin positif apa negatif nih untuk mega proyek IKN Nusantara? Ya silakan menilai dan menyimpulkannya. Tapi yang pastinya sih juga
kalau mereka tersebut, misalnya mereka tersebut dalam hal ini mereka bersenang hati, mau, nggak keberatan, nggak merasa dipaksa, nggak merasa tertekan, dengan senang hati dipindahkan nantinya ke IKN Nusantara tersebut, artinya itu adalah hal yang poin positif untuk mega proyek IKN Nusantara gitu. Poin yang keempat adalah atas masyarakat penduduk di Kalimantan sana sendiri, karena dikabarkan nih, katanya di media juga mengabarkannya, mereka kaget tiba-tiba nggak ada pemerintahan, nggak ada pernyataan dari mereka, yang dihubungi oleh Pemda setempat di sana, pemerintah setempat di sana. Tahu mereka kaget, wilayahnya, tanahnya tiba-tiba udah dipatok-patokin untuk wilayah IKN itu, tanpa ada konfirmasi, tanpa diberitahukan mereka, tanpa dihubungi, tahu kok tanah-tanah mereka dipatok-patok untuk wilayah-wilayah IKN gitu. Nah, ini adalah poin keempat. Poin positif atau negatif ini untuk mega proyek IKN Nusantara, ya silakan dinilai dan disimpulkan sendiri masing-masing. Ini poin positif apa negatif untuk mega proyek IKN Nusantara. Tapi secara sederhananya sih, kalau mereka dihubungi, diberitahu, dikabarkan, dan mereka menerimanya senang hati, nggak keberatan, nggak tertekan, nggak dipaksa, itu artinya kan secara sederhananya itu adalah poin positif untuk mega proyek IKN Nusantara gitu. Masih adakah satu kemungkinan bagi diriku dengan dirimu menjalin cerita, berbagi suka duka, walau kita sama saling mencinta. Bila di sana di depan kita tirai menghalangi perjalanan ini, diriku mengerti dan dapat merasakan semua yang kau rasa di saat ini. Poin yang kelima adalah atas tokoh-tokoh suku, orang-orang suku di sana, suku di Kalimantan sana. Mereka tokoh-tokoh suku itu, pemimpin suku itu dianggap nggak ada gitu, katanya dia merasa dianggap nggak ada. Mereka nggak dilibatkan, mereka nggak diberitahu, nggak ada berembuk, nggak ajak berunding, nggak ada musyawarah atas akan
bangunnya mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan tersebut gitu. Mereka yang merasa dianggap nggak ada, soalnya nggak diajak ngomong, nggak diajak berunding, nggak diminta pendapatnya dan sebagainya gitu. Nah, poin kelima ini apakah poin positif atau negatif terhadap mega proyek IKN? Ya, bisa dilihat dan bisa dinilai dan bisa disimpulkan. Poinnya poin positif apa negatif terhadap mega proyek IKN. Tapi yang pastinya secara sederhana, secara simpelnya bisa diprediksi perkirakan, karena kalau mereka diajak ngomong, diajak berunding, ditanyakan bagaimana pendapatnya, tentu mereka akan menjadi senang, merasa dianggap ada gitu, merasa dihargai gitu, kurang lebihnya. Tentunya akan menjadi poin positif buat mega proyek IKN Nusantara tersebut gitu. Mereka adalah tokoh-tokoh adat, para pemimpin adat di Kalimantan, khususnya yang berada atau di sekitar mega proyek IKN tersebut. Merepih alam di malam, berselubung kabut kelam, wajahmu meredup, tercermin haus cahaya meremang gulana, menatap reruntuhan dalam luka. Mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan nantinya itu tentunya dirancang, dibuat bertujuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan bangsa ini gitu. Tapi kalau dipelajari, di cross check, diteliti lewat 5 poin tersebut misalnya, dari 5 poin tersebut saja misalnya, apakah sudah mencakup, melingkupi, terpenuhi untuk kesejahteraan dan kemakmuran untuk negeri dan bangsa ini? Apakah memang untuk keperluan kepentingan negeri dan bangsa ini? Misalnya dilihat, ditelaah, diteliti dari 5 poin tersebut gitu. Kalau dari sederhananya aja kan, misalnya dari simpelnya aja kan, kalau misalnya untuk kesejahteraan, misalnya untuk kesejahteraan 5 poin tersebut kan, tentunya mereka ini yang termaksud, yang ada di dalam 5 poin ini tentunya akan senang, akan menerima, akan setuju gitu kan, nggak keberatan gitu ya. Kalau dilihat dari sudut sederhananya kan gitu ya. Artinya mereka ini yang 5 poin ini akan menerimanya gitu ya, akan bersedia gitu, akan setuju. Atas mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan tersebut gitu ya. Tapi kalau lihat dari dinamikanya aja yang dari 5 poin ini, dinamikanya kan begitu. Terus ternyata kejadiannya kan begitu.
Jadi mesti dikaji ulang kayaknya nampaknya itu. Ya sederhananya, jadi untuk kepentingan siapa sih gitu. Proyek mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan tersebut itu apa yang memang untuk kepentingan keperluan kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan bangsa ini, misalnya yang akan diterima oleh 5 poin tersebut ya. Kalau enggak misalnya, jadi untuk kepentingan keperluan kesejahteraan dan kemakmuran siapa kalau gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti mega proyek IKN Nusantara ini tetap dilaksanakan, artinya kan sepertinya nuansanya pemaksaan gitu. Yang sederhananya bisa dilihat dari 5 poin tersebut, dinamikanya gitu. Pemaksaan dan dipaksakan gitu, nuansanya kan sepertinya itu. Sebab kalau nggak dipaksakan, nggak pemaksaan kan tentunya mereka semua yang khususnya yang dari 5 poin ini kan tentunya menerimanya dengan senang hati, setuju, oke, nggak ada masalah gitu. Terus mereka tentu nggak menolak, nggak apa gitu kan. Sederhananya kan gitu aja kan penilaiannya. Mega proyek IKN Nusantara yang akan diwujudkan di Kalimantan itu, kata yang terhormat Pak Jokowi, adalah sebagai langkah kebijakan pemerataan pembangunan gitu. Jadi salah satu pemerataan pembangunan yang akan dilakukan di Kalimantan. Jadi pembangunan tidak hanya tidak terjadi Jawa sentris gitu, kata yang terhormat Pak Jokowi. Pembangunan tidak hanya terjadi di Pulau Jawa aja gitu, kata yang terhormat Pak Jokowi. Kalau pemerataan pembangunannya di wilayah-wilayah, di sentra-sentra emas, pusat-pusat bisnis, pusat-pusat ekonomi strategis, tentu aja nggak dilakukan lagi pembangunannya gitu ya, di pusat-pusat bisnis, pusat-pusat perkotaan gitu. Di wilayah-wilayah bisnis seperti Sudirman, Tamrin, dan sebagainya gitu, tentunya pembangunannya nggak dilakukan lagi ya, tentunya begitu memukau, begitu mengagumkan. Sementara kalau bicara Pulau Jawa itu kan begitu luas banget gitu. Jadi soal pemerataan pembangunan ya ada plus minusnya, tentunya ada kurang lebihnya ya, karena Pulau Jawa itu luas banget gitu. Sementara untuk pembangunan jalan misalnya nih, maaf aja nih, di dekat Mabes Cilangkap aja tuh, yang masuk wilayah Bekasi aja, sampai sekarang itu ada yang jalan-jalan masih rusak hingga sekarang gitu, belum tersentuh pembangunan jalannya, banyak yang berlubang, banyak yang masih rusak gitu hingga sekarang. Ya mudah-mudahan sekarang udah ada progresnya, ada perkembangan menuju perbaikannya, mudah-mudahan. Soalnya aku udah lama nggak lewat ke daerah sana itu. Kalau bicara tentang pemerataan pembangunan di Pulau Jawa, kalau untuk di daerah kota-kota besar, kota-kota, tentunya pemerataan pembangunannya tentunya bagus, nggak dilakukan lagi, tentunya nggak mengecewakan lagi ya. Tapi kalau kita masuk melihat ke daerah-daerah yang terisolir, daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terpelosok, misalnya daerah-daerah terpelosok di Jawa Barat atau daerah Jawa itu misalnya, tentunya ada yang perlu dicermati lagi ya, ada yang perlu direnungkan lagi soal pemerataan pembangunannya gitu ya.
Salah satu contohnya soal pemenataan dalam hal pembangunan jalan, misalnya baru-baru ini kan belum lama terjadi kasus seorang guru mengupload di Facebook tentang jalan rusak di daerahnya di wilayah Sukabumi tersebut ya. Dan kebetulan aku pernah main di daerah tersebut, dan memang ada beberapa jalan, bahkan ada yang lebih parah lagi gitu. Ya itu beberapa tahun yang lalu. Ya mudah-mudahan aja sekarang udah mendapat perbaikan, mendapat perhatian gitu, perbaikan jalannya gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang daerah terpencil, daerah terpelosok, daerah terisolir, misalnya daerah-daerah yang berada di bukit, di perbukitan, di gunung, di pegunungan, tentu untuk hal pembangunan jalan aja kan, ya aku sendiri pernah ngalami, berkunjung ke daerah sana, sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan sekali. Jalan-jalan di dataran rata, di wilayah-wilayah terpencil, pelosok, dan terisolir adalah jalan-jalan, bukan jalan bentuk seperti yang kita pada umumnya, yang orang-orang udah ada di kota besar. adalah adalah jalan yang diisi dengan batu-batu koral yang tajam-tajam, kalau enggak berlubang sana sini, bertanah berlumpur, curam licin, miring gitu. Kalau enggak di kanan atau di kirinya atau di kanan kirinya adalah seperti jurang, kalau enggak memang jurang gitu, rawan gitu, berbahaya gitu. Sementara jalan-jalan yang di daerah bukit, di perbukitan, di daerah gunung atau pergunungan yang menurun atau menanjak pun demikian juga, berlubang-lubang, nggak rata, diisi dengan batu-batu koral gitu yang tajam, dan kanan atau kanan kirinya seperti tebing gitu, kalau nggak memang benar-benar tebing atau jurang gitu. Aku aja yang pernah berkunjung daerah-daerah seperti itu, ngeri sekali gitu, sedih banget, perih gitu. Apalagi mereka saudaraku di sana, yang hidup di sana, hidup dan tinggal di sana gitu. Saudara-saudaraku dan saudara-saudariku yang tinggal di sana tentunya perih atas hanya dari kondisi jalan, bukan jalan ya, dijadikan jalan oleh mereka untuk lewat kendaraan mereka atau dengan berjalan kaki. Perih karena untuk mereka untuk pulang berangkat ke tempat sawah atau perkebunan atau berangkat sekolah anak-anaknya sangat sulit sekali, sangat rawan gitu. Rawan untuk saat kendaraan mereka lewat gitu, sulit sekali. Atau kendaraan mereka lewat untuk keperluan lainnya, untuk keperluan membawa hasil buminya, sangat sulit sekali, sangat rawan sekali gitu. Mudah-mudahan ada uluran tangan, perbaikan yang segitu banyak, ada perbaikan lah untuk keperluan mereka sehari-hari, dari uluran tangan dari pemerintah pusat gitu, perhatian dari pemerintah pusat, apresiasi dari pemerintah pusat. Itu baru ngomongin jalan-jalan di daerah-daerah terpencil, di daerah-daerah terpelosok, di daerah-daerah terisolir. Belum ngomongin soal jembatan-jembatan di daerah-daerah terpencil,
terpelosok dan dari daerah terisolir. Yang sedikit banyak media televisi sudah pernah beberapa kali mengungkapkan soal kondisi jalan-jalan di daerah-daerah desa, walaupun desa-desa tersebut belum masuk daerah terpencil, terpelosok atau terisolir. Itulah sedikit gambarannya gitu. Belum lagi ngomongin soal air di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah terisolir, dan daerah-daerah pelosok, bahwa saudara dan saudari kita di sana kesulitan dan nggak mendapatkan dan juga nggak punya air bersih untuk keperluan dan sehari-hari. Mega proyek IKN Nusantara di Kalimantan nanti adalah untuk kesejahteraan dan kemakmuran negeri dan bangsa Indonesia, khususnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran wilayah dan rakyat di Kalimantan, minimal untuk wilayah dan rakyat di Kalimantan, untuk kesejahteraan dan kemakmuran di sana. Tapi sebenarnya wilayah Kalimantan dan rakyat Kalimantan sebenarnya kan sudah sejahtera dan makmur ya. Sejahtera dan makmur dari salah satu hasil buminya, yaitu dari salah satu hasil tambangnya, yaitu dari batu bara ya. Kalimantan dikenal memiliki tambang batu bara yang melimpah ruah gitu. Banyak memiliki tambang batu bara yang di Kalimantan, sehingga batu bara di Kalimantan tersebut bisa dieksploitasi dan dieksplor besar-besaran untuk kesejahteraan dan kemakmuran wilayah Kalimantan dan rakyat Kalimantan khususnya, dan umumnya untuk negeri dan bangsa Indonesia. Wilayah Kalimantan dan rakyat Kalimantan menjadi sejahtera dan makmur. Tingkat kesehatan untuk wilayah dan rakyat Kalimantan, tingkat kesehatannya jadi semakin sehat, semakin tinggi tingkat kesehatannya dari hasil tambang batu bara gitu. Kemudian dari hasil tambang batu bara dari Kalimantan bisa meningkatkan jumlah PLTU di daerah-daerah lainnya, di daerah Jawa, di daerah Jawa Barat dan lainnya gitu. Bisa menambah jumlah PLTU-nya untuk pembangkit listrik tenaga uap. Dan juga tentunya menambah kesejahteraan kemakmuran wilayah-wilayah Indonesia lainnya, minimal di Pulau Jawa dan lain-lainnya. Semakin meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran di wilayah dan sekitarnya, di dekat dan sekitarnya di PLTU terbaru tersebut. Dan juga tentunya semakin meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat di sekitar PLTU yang baru dibuat tersebut gitu. Dan dampaknya juga tentu saja bisa memberikan sumbangsi atas kelestarian alam di sekitar yang dilalui dari Kalimantan hingga PLTU terbaru tersebut,
saat pengangkutan batubara dari Kalimantan. Jawa Barat terkenal dengan gadis-gadis yang cantik. Jawa Tengah dan Jawa Timur pun terkenal dengan gadis-gadisnya yang cantik. Kalimantan pun nggak kalah. Kalimantan pun terkenal dengan gadis-gadisnya yang cantik-cantik. Sehingga kalau anak-anak zaman now bilang gadis cantik, sexy girl gitu ya. Kalau anak-anak zaman now sekarang bilang sexy girl. Kicau burung bernyanyi, tanda buana membuka hari, dan embun pun memudar menyongsong fajar. Sejenak ku terlena akan kehidupan yang fana. Nikmat alam semesta, Nusa Indah Nirmala. Serasa pagi tersenyum mesra, bertiup payung membangkit semangat. Adakah esok kau senyum jua, memberi hangatnya sejuta rasa. Kemudian ada film dari Kalimantan yang berjudul Sexy Girl. Film ini katanya terkenal sekali, sehingga udah pasti ya, yang terhormat Pak Jokowi, yang terhormat Pak Wakil Presiden yang dulu, dan yang terhormat Bapak-Bapak Menteri tentunya sudah nonton ya. Aku aja juga udah nonton film Sexy Girl ini, dan juga tentunya masyarakat umum, masyarakat luas tentunya udah nonton juga ya. Ku sendiri teringat masa indah kita berdua, menikmati tulusnya cinta. Hatiku pun terasa bahagia, ku belai wajahmu penuh manja. Ku impikan dirimu dan diriku mengikat janji, namun kini ku tak mengerti, kau tinggalkan
Oke, saudara-saudaraku, saudari-saudariku, dimanapun berada, sampai di sini dulu kontenku ini. Jangan lupa subscribe sama follow ya kontenku ini. Oke, sampai jumpa lagi. Terima kasih banyak.